Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika dibacakan tentang sifat-sifat Rasulullah, diterangkan tentang bagaimana pakaiannya Nabi, bagaimana makanannya Nabi, bagaimana Nabi tadi itu menyambut siapa orang yang mengundang beliau, maka dikatakan, cobalah kamu perhatikan bagaimana perbuatan Rasulullah. Perhatikan bagaimana Nabi itu kalau makan, cara duduknya bagaimana. Cara duduknya Nabi itu seperti orang sholat, cuma lututnya ditaruh di atas lutut, jadi begini. Jadi dilempit begini. Seperti kalau sholat kan tidak begini ya, ini dilempit begini. Makannya seperti begitu Rasulullah SAW. Tahu apa rahasianya? Kenapa kok dilempit begitu? Lutut ditaruh di atas lutut untuk supaya memperkecil perut, makannya supaya nggak banyak. Kalau sekarang nggak, silo, akhirnya perutnya gede, lebar perutnya tadi itu. Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Habib Abdullah bin Ali bin Syihab, beliau menyatakan dulu di Hadramaut ini nggak perlu dokter. Kenapa? Makanannya kurma, kemudian sejenis jagung. Jadi bukan jagung seperti ada sekarang, sejenis jagung. Itu kebanyakan itu yang dimakan. Nah sekarang tidak, dibuat macam-macam itu makanan itu. Karena itu banyak penyakit sehingga perlu dokter. Karena begini, sungguhnya setiap jenis makanan itu punya tabiat sendiri, punya ciri khas sendiri yang tidak ada pada yang lainnya. Misal makanan ini sifatnya adalah dingin, makanan ini sifatnya adalah panas, makanan ini adalah sifatnya basah, makanan ini adalah sifatnya kering. Kalau satu macam kamu makan nggak ada masalah, tapi kalau dicampur yang panas sama yang dingin yang jadi satu, jadinya akhirnya bermacam-macam penyakit ini. Dikatakan oleh Imam Ghazali, sesungguhnya orang kalau tidak langsung minum setelah makan, itu berarti minumannya akan dibahul maidah, akan mencuci perut. Tapi kalau bersamaan dengan makanan, campur antara makanan dan air tadi itu, ya setengah jam baru minum gitu, itu berarti tercuci itu perutnya tadi, sehat. Karena itu dikatakan oleh sebagian orang awam, inni la uhibbu annal akal yadhhabu bisur'ah bal uridu an atamata bi muddah. Aku ini pingin makanan ini jangan langsung hancur ada di perut nih. Biar kita nikmati kenyangnya beberapa waktu begitu. Kita enggak kepingin cepat itu. Kepingin cepat dan hancur begitu. Sebenarnya omongan orang awam ini ada buktinya gitu. Hasan Basri beliau berkata, aku ini berharap makanan yang masuk ke perutku ini sifatnya seperti batu bata. Kalau masuk ke dalam air, batu bata kalau masuk dalam air itu hancurnya lama, itu sampai 30 tahun mungkin ya. Nah ini maksudnya jangan terlalu gampang hancur lah. Ya tentunya yang alami, jangan dicampuri dengan pengawet atau yang lainnya, tidak. Nah ini caranya bagaimana? Setelah makan jangan langsung minum. Nah kalau sekarang kan tidak. Setelah makan ditambahi bagaimana caranya untuk menghancurkan yang ada di perut ini, tambahi syahi misalnya, tambahi teh misalnya. Tahu nggak apa tujuannya? Supaya cepat hancur yang di perut, supaya makan lagi, entar lagi. Nah ini satu gambaran kepada kita bahwa orang dulu itu adalah mereka tadi itu makan kemudian bertahan kenyang
sehingga makanan tadi itu hanya nggak banyak begitu. Lah kalau sekarang kan enggak, mlebu kabeh itu makanan tadi itu. Nah, sehingga terjadilah banyak penyakit, ya. Sehingga terjadilah banyak penyakit. Kemudian makanan orang dulu itu satu macam gitu. Satu macam. Kalau kita kan enggak macam-macam itu. Ya. Habis makan nasi, tambahin lagi ada snack, tambahin lagi setelah itu ada minuman macam-macam itu. Wah, akhirnya pabrik penyakit jadinya. Nah, sebenarnya kita sendiri aja yang merubah itu. Mudah-mudahan insyaallah ini gambaran bagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam posisi makan, caranya kita makan dan apa yang kita makan. Mudah-mudahan insyaallah akan menjadi satu pertanda bahwa kita sebentar lagi makannya adalah normal, sehingga normal juga seluruh tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah.